Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Umi Sarah Wulan, SAG MPD, selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Semoga beliau dan keluarga senantiasa Allah limpahkan kesehatan, Allah limpahkan keberkahan, Allah kabul segala hajatnya, Allah permudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati peserta kajian pagi ini, insyaallah ya, ada yang senantiasa istiqomah ikut kajian ini ya. Semoga di kesempatan lainnya semakin banyak lagi yang ikut kajian. Karena tidak semuanya ya Allah berikan hidayah, Allah sentuh hatinya untuk bisa lebih mempelajari Al-Quran. Tidak semua hati-hati kita tergerak oleh Allah untuk bisa lebih memahami Al-Quran. Jadi Allah hanya menyentuh hati-hati yang Allah sayangi, Allah gerakan untuk mengikuti apa yang dicintai biasanya ya. Kita mengikuti apa-apa yang menarik untuk kita. Baik, salat beserta puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini Allah masih melimpahkan kesehatan ya kepada kita semua. Allah masih melimpahkan keberkahan, Allah masih melimpahkan waktu luang kepada kita semua, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di majelis yang insya Allah Allah muliakan ya selama kajian berlangsung. Insya Allah seluruh malaikat yang di langit tiada putus ya untuk mendoakan kita semua. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'innya, insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk tetap setia dan taat mengikuti ajaran serta jejak langkahnya, insya Allah. Dan ini salah satu satu usaha kita untuk terus mengikuti ajarannya Rasulullah dengan cara mentadaburi Al-Quran, dengan cara menikmati manisnya ya pesan-pesan yang Allah sampaikan lewat Al-Quran. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama buka agenda pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya, untuk menambah berkahan agenda kita pagi ini yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran Al-Imran, surat Al-Imran ayat 159 surat 3 ya di Al-Quran. Untuk yang Al-Quran yang halaman pojok ada di halaman 71. Baik, insyaallah disampaikan oleh di sini ada Kanita boleh tilawah Kak? Ustazah lagi halangan Ustazah. Lagi halangan ya. Bunda Lisa. Teh Imas, Teh boleh tilawah Teh? Teh Imas sudah ada di tempat? Nggak ada mungkin ya. Bunda Istiamah, boleh Bun tilawah?
Bunda Istiamah sudah ada di tempat, Bun? Oh, lagi halangan juga ya, Bunda Istiamah. Baik, Bunda Lisa belum ini ya. Bunda Arkan sudah ada di tempat, Bun? Sedang halangan juga, Ustazah. Oh, Masya Allah. Sedang halangan semua ya? Baik. Nah, insya Allah dibacakan saya sendiri ya, mohon izin. Iya, Afan juga Mi, ini suaranya lagi begini juga Mi sama dari hari kemarin kurang ini Mi. Baik, ayat. Insya Allah untuk kajian pagi di surat Al-Imran ayat 159. Nah, untuk Al-Quran pojok di halaman 71 ya. Baik, insya Allah dibacakan oleh saya sendiri. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Alhamdulillah sudah dibacakan ya surat Al-Imran ayat 153. Semoga dengan dibacakan ayat Al-Quran pada agenda kita pagi ini Allah memberikan lebih banyak keberkahan pada agenda kita pagi ini. Baik, insya Allah untuk acara selanjutnya yaitu acara inti Tadabbur Al-Quran surah Al-Imran ayat 159 yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Sarah Wulan SAGMPD pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Demi. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah ya akhwati fillah rahimakumullah, hari ini kita masih bisa bertemu ya dalam kajian Tadabbur Al-Qur'an RQ Al-Hafiz ya, meskipun dengan semua keterbatasan yang kita miliki ya, alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita bersama ya, bersama Al-Quran, bersama Ahlul Quran ya, berjuang terus sampai kita semua mendapatkan husnul khotimah ya, insya Allah. Baik ya, kajian kita hari ini masih berkaitan dengan bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini kita memperingati kelahiran kekasih Allah ya, Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia ya, pembuka pintu surga, yang dicintai ya oleh penduduk langit dan bumi ya. Yang tentunya kita semua merindukannya ya, dan kita berharap untuk bisa bertemu dengan Rasulullah SAW ya, sehingga kita rajin bersolawat ya pada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat ya kepada Rasulullah SAW, di mana ketika kita bersolawat kita mendapatkan kebaikan ya, balasan dari satu kali sholawat itu adalah 10 kali kebaikan ya, Masya Allah. Jadi manusia yang
memikirkan kita ya. Kita masih ingat ketika Rasulullah menghadapi sakaratul maut ya, di akhir-akhir hayatnya Rasulullah masih memikirkan kita ya, umati gitu, masih memikirkan kita nih loh umatnya Rasulullah yang dipikirin gitu ya, sampai di saat yang sulit gitu kan. Mungkin kalau seseorang itu menghadapi sakaratul maut, yang dipikirkan adalah nasib dirinya sendiri gitu ya, nasib dirinya, nasib anaknya, keluarganya gitu ya, bagaimana. Tapi Rasulullah itu sampai memikirkan kita ya, umati, bagaimana nih umatku ya. Kalau Rasulullah nggak ada gitu ya, Rasulullah memikirkan. Dan karena kecintaan Rasulullah itulah gitu ya, maka kita juga memperbanyak sholawat ya, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Dan kita berharap ya nanti kita akan bertemu dengan Rasulullah ya, di mana Rasulullah juga sangat merindukan kita, dan Rasulullah menganggap kita orang-orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah itu ikhwani ya. Kalau ketika suatu saat Rasulullah duduk bersama para sahabat gitu kan, Rasulullah itu kemudian menceritakan kepada para sahabat di mana Rasulullah itu merindukan ikhwani gitu ya, ikhwan, saudara gitu, sampai para sahabat itu cemburu gitu ya, kita nih sahabatmu ya Rasulullah gitu kan, gimana kita ini ketemu bantu Rasul, bantu ikut berjuang berperang gitu kan ya, bukan gitu kan. Mereka itu ikhwani itu yang Rasulullah rindukan itu adalah mereka beriman tapi mereka tidak melihatku gitu ya. Mereka berjuang mengikuti Rasulullah padahal mereka tidak melihatku, kata Rasulullah ya. Muhammad ya. Kita sekarang tidak melihat Rasulullah gitu, tapi kita beriman ya, kita percaya, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kita membaca kitabullah Al-Quran, kemudian juga kita membaca hadis-hadisnya, hadis sahih, ya, hadis-hadisnya, bagaimana kemudian kita membaca sirahnya perjuangan Rasulullah SAW, ya, sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Ya, dan semoga kita termasuk yang dianggap oleh Rasulullah ikhwani gitu ya, saudara-saudaranya Rasulullah gitu. Ya, yang kita tidak pernah, meskipun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, ya karena bedanya 14 abad yang lalu ya, kita sangat jauh gitu ya. 14 abad yang lalu kita nggak pernah ketemu Rasul gitu kan, kita nggak tahu wajahnya seperti apa gitu kan ya, kita nggak pernah lihat ya. Tapi kita punya iman, dimana dengan keimanan kita itu membuat kita percaya, membenarkan apa yang Rasulullah SAW sampaikan ya, kemudian kita ittiba'ur Rasul ya dengan mengikuti hadis-hadisnya. Alhamdulillah, semoga kita bisa istiqomah ya sampai nanti husnul khatimah, kita bisa bertemu dengan Rasulullah di Telaga Al-Kautsar insyaallah. Baik ya, surat Al-Imran merupakan surat Madaniyah ya, yang turun setelah surat Al-Anfal. Nama surat ini karena di dalam surat ini ada kisah keluarga Imran ya, namanya Ali Imran, bukan Al Imran ya, tapi Ali Imran ya. Ali Imran, kenapa disebut Ali Imran? Karena di dalam surat ini ada kisah keluarga Imran ya, ayah Maryam, kakek Nabi Isa ya, Imran itu. Kemudian bersama surat Al-Baqarah keduanya disebut Az-Zahrawan karena kedua surat ini memberi petunjuk bagi pembacanya kepada kebenaran dengan cahaya agung. Termasuk ayat 159 ini ya, ia merupakan petunjuk tentang akhlak mulia, terutama lemah lembut dan maaf ya.
juga ajaran musyawarah dalam pengambilan keputusan dan tawakal setelahnya. Ya, jadi ada akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu lemah lembut dan pemaaf. Juga ajaran musyawarah dan tawakal. 3. Tadi kita sudah mendengarkan Ustazah membacakan surat Al-Imran ya, yang artinya ya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya. Ayat ini satu ayat tapi sangat dalam sekali, maknanya banyak ya, hikmah yang bisa kita ambil dari satu ayat ini. Ya, di mana di sini asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat disebutkan di dalam kitab tafsir fi Zilalil Quran yang ditulis oleh Said Qutb. Ya, beliau menjelaskan ketika perang Uhud semangat kaum muslimin berkobar untuk pergi berperang, terutama mereka tidak ikut perang Badar ya, terutama mereka yang tidak ikut perang Badar ya. Namun barisan mereka mengalami guncangan karena sepertiga pasukan kembali pulang ke Madinah sebelum perang ya. Jadi mereka berangkat perang tapi sepertiganya itu udah gitu ya, mutung pulang kembali ke Madinah sebelum terjadi peperangan. Mereka yang berbalik pulang itu dipimpin oleh gembong munafik ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Insya Allah. Jadi Rasulullah masih ada tuh ya, orang munafik sudah ada gitu ya. Mereka yang mengaku beriman ya, padahal mereka menolak gitu ya, menolak Rasulullah. Ya, sampai membuat kegaduhan di perang Uhud gitu ya, membuat kegaduhan ya orang-orang munafik itu. Mereka ikut perang Uhud gitu kan, tapi pulang lagi ya, sepertiga dari jumlah itu mereka pulang lagi sepertiganya. Ya, sesudah itu saat perang berlangsung, sebagian pasukan mendurhakai perintah Rasulullah. Ya, yakni pasukan pemanah yang telah diinstruksikan untuk tetap di atas bukit sampai ada perintah untuk turun ya, karena mereka melihat banyaknya harta rampasan perang ya yang ada di situ ya, yang dibawa oleh musuh kan ya. Jadi mereka dari atas turun dari bukit, sehingga pertahanan di bukit itu nggak ada ya, karena yang harusnya bertahan di atas bukit itu mereka ikut turun ke bawah, ikut berebut harta rampasan perang. Kaum muslimin yang semula menang pun kemudian terpukul ya, bahkan sebagiannya meninggalkan Rasulullah yang dikepung pasukan musuh ya, hanya sejumlah sahabat yang bertahan melindungi Rasulullah ya. Sementara barisan yang lain porak-poranda dia dihantam musuh. Insya Allah ini kaum muslimin kehilangan banyak syuhada ya, para sahabat yang akhirnya banyak yang syahid di sana karena ketidaktaatan ya orang-orang tadi. Ayat ini turun untuk menenangkan dan menyenangkan hati Rasulullah dan menyadarkan kaum muslimin terhadap nikmat Allah berupa Rasulullah yang akhlaknya sangat mulia, lemah lembut, pemaaf, musyawarah dan tawakal ya. Jadi itu tadi ya misalnya ketika terjadi perang Uhud ya, di mana banyak para sahabat dan orang-orang yang ikut berperang itu di dalam barisannya tercampur ya orang-orang munafik ya, yang sejak awal aja mereka udah balik lagi ke Madinah, pulang nggak mau ikut perang. Nah
tafsir surat Al-Imran ini yang disarikan dari tafsir Ibnu Katsir, ya, di Zilalul Quran, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-Munir, ya. Di antaranya ya, yang pertama yang bisa diambil adalah lemah lembut itu rahmat dari Allah. Itu rahmat dari Allah. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Fabima rahmatin minallah. Ya, jadi rahmat itu minallah. Ya. Jadi bersyukurlah bagi kita orang-orang yang diberikan rahmat, ya, diberikan rahmat oleh Allah. Ya. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut. Ya, jadi lemah lembut itu lintalahum. Lemah lembut itu adalah rahmat dari Allah. Ya. Karena memang nggak semua orang bisa lemah lembut, ya. Aduh, saya mah bukan orang Sunda gitu ya. Kalau orang Sunda mah lemah lembut gitu ya. Saya mah udah biasa teriak-teriak kasar dan segala macam. Nah, itu berarti dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah gitu. Ya, karena memang rahmat kelemah lembutan itu dari Allah gitu. Ya, dari Allah. Bagaimana Rasulullah bersikap lemah lembut ya kepada tadi ya orang-orang munafik ya, orang-orang yang meninggalkan perang Uhud gitu ya. Tadi ya sampai kemudian banyak syuhada yang terjadi, dan itu tentunya Rasulullah sangat sedih ya, sedih ya. Tapi di sini justru fabima rahmati minallah. Ya. Tapi justru Rasulullah itu tetap sabar ya, dan sabarnya itu bukan cuma sekedar sabar tapi masih kesel gitu ya, bukan. Tapi sabarnya Rasulullah menghadapi para orang-orang yang meninggalkan perang Uhud itu, ya, kemudian yang tidak taat itu di saat perang Uhud itu, bukan hanya sekedar sabar, tapi sampai lemah lembutnya itu ya. Ya udah gitu kan, tetap bersikap lemah lembut gitu. Meskipun Rasulullah banyak dapat luka juga ya di dalam perang Uhud itu. Tapi Allah memberikan sifat lemah lembut itu, ya, disebabkan rahmat dari Allah. Ya, ini sikapmu yang lemah lembut terhadap mereka. Tidak lain hal itu jadikan Allah buatmu sebagai rahmat untukmu dan untuk mereka. Ya, ini penjelasan Ibnu Katsir ya, dalam tafsirnya. Said Qutb menjelaskan manusia selalu membutuhkan naungan yang penuh kasih sayang. Wajah yang teduh dan ramah, cinta dan kasih sayang, serta jiwa penyantun dan penuh kelembutan. Itu semua ada pada diri Rasulullah karena rahmat dari Allah. Ya, Masya Allah ya. Jadi Rasulullah itu kalau bersama orang-orang beriman, ya, terhadap orang-orang yang beriman itu ya, penuh kasih sayang, wajahnya teduh dan ramah, ya, kemudian cinta, kasih sayang, ya, kemudian jiwanya terpenyantun, ya, penuh kelembutan, ya. Itu Rasulullah ketika berhadapan dengan orang-orang beriman, ya. Kalau sama orang kafir asyidda, ya, asyidda'u, terus ruhama'u bainakum, ya. Kalau antara orang-orang beriman kita saling berkasih sayang, ruhama, ya, saling berkasih sayang, lembut, tadi wajahnya teduh, kita saling menyantuni gitu ya, seperti itu. Karena pada dasarnya semua orang suka ya diperlakukan dengan kasih sayang ya, dengan lembut. Ya nggak ada kayaknya orang yang suka dimarahin ya, marahin, dikasarin gitu ya. Ada nggak tuh orang yang kayak gitu? Saya mah lebih suka dimarahin gitu kan, dikerasin gitu kan. Aneh ya, beda gitu ya. Kemudian penjelasan Said Qutb itu mengisyaratkan sikap lemah lembut harus dimiliki oleh setiap mukmin. Ya. Terlebih lagi jika ia seorang pemimpin. Dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah
Az-Zuhaili mengutip hadis, namun yang benar adalah asar dari Umar bin Khattab ya. Ini asar ya, bukan hadis. Tidak ada sikap lemah lembut yang lebih dicintai Allah dari sikap lemah lembut dan murah hati seorang pemimpin. Dan tidak ada sikap kasar lagi angkuh yang lebih dibenci Allah dari sikap kasar dan arogansi seorang pemimpin. Ya, Insya Allah kita juga bisa melihat bagaimana Allah melembutkan hati Umar ya. Umar bin Khattab seorang yang terkenal keras gitu kan, ya preman lah kesannya gitu ya, keras, kasar ya, ditakutin sama orang gitu kan, ya. Tapi dengan keimanan ya, dikasih hidayah oleh Allah, dengan dikasih rahmat oleh Allah, ya Umar bisa lemah lembut gitu ya, lemah lembut ya, dimana sampai digambarkan ketika istrinya marah, dimarahin sama istrinya, Umar cuma diem gitu ya, nggak ini ya, nggak berani melawan istrinya gitu kan. Apakah berarti Umar penakut gitu kan, sama istrinya takut? Enggak, bukan ya, tapi karena Umar sudah memiliki tadi kelemah lembutan, kemudian juga dia tahu ya bagaimana posisinya dia sebagai seorang suami. Masya Allah, ya itu semuanya juga rahmat dari Allah. Ya, maka kita minta juga ya sama Allah, minta agar diberikan sifat lemah lembut tadi. Ya. Apalagi kita seorang wanita ya, muslimah gitu kan. Tentunya kita jangan sampai terbawa arus ya, sekarang harus informasi, bagaimana sekarang tuh globalisasi, internet dan sebagainya, itu membuat banyak berita-berita, contoh-contoh yang tidak baik di mana para muslimah itu berkata-kata kasar, ya, jutek, kemudian berani melawan suaminya, berani bersikap kasar kepada suaminya, gitu kan, sehingga itu bisa menjadi atau bisa dicontoh ya oleh muslimah atau wanita-wanita yang lain, nauzubillah min zalik ya, dan itu kan termasuk akhlak yang buruk gitu kan. Nah, dan karena akhlak yang buruk seperti itulah yang justru sekarang banyak terjadi kasus KDRT gitu kan, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh para suami gitu kan. Ya memang sudah kodratnya laki-laki itu kan memang lebih keras ya, lebih keras gitu kan dari wanita, karena kalau wanita itu kan memang kita sudah dititipi rahim ya, kita rahim itu kan ya, kasih sayang, penyayang gitu. Laki-laki kan nggak dititipin rahim gitu kan. Ya karena memang kodratnya wanita itu untuk merawat bayi gitu kan, melahirkan, hamil, melahirkan, merawat bayi gitu kan, merawat anak-anak, mendidik anak-anak, ya menjaga anak-anak ya, maka dibutuhkan sifat tadi ya, kasih sayang, lemah lembut gitu kan, kesabaran ya, dan sebagainya gitu. Nah, kalau laki-laki dia memang dia disetting untuk keluar rumah gitu kan, untuk bersaing di luar rumah gitu kan, sehingga memang dia harus punya jiwa yang keras gitu kan. Ya kalau lembek gitu kan, dia nggak bisa bersaing di luar rumah gitu kan. Ya, tapi kalau wanita memang kita didesain oleh Allah memiliki rahim gitu ya, rahim. Kemudian kita dikaruniai sifat kelembutan dan kasih sayang. Ya, Rasulullah kan mengatakan nikahilah wanita yang al-walud dan al-wadud ya, yang banyak anak dan penuh cinta gitu. Jadi wanita itu memang begitu gitu ya, memang kita penuh cinta, kelembutan gitu kan, karena kita tadi ya, dimana kita bisa menjadi ratu rumah tangga kita ya, yang menyediakan surga di rumah kita gitu kan, yang menyambut suami dan anak-anak kita ketika di rumah gitu kan. Maka kita settingannya Allah gitu kan untuk para wanita ini adalah dengan kelembutan gitu. Ya, dengan kelembutan, dengan kasih sayang gitu. Sehingga suami dan anak-anak itu betah pulang ke rumah gitu kan. Betah pulang ke rumah karena di rumahnya itu ada tadi ya, ada cinta ya, al-wadud ya, ada cinta, ada kasih sayang, ada kehangatan, ya ada kelembutan gitu. Ya, sekeras apapun laki-laki dia pasti akan dulu dengan kelembutan.
ya. Jadi kalau laki-laki keras, marah, dibalas dengan hal yang sama gitu kan, ya pasti akan menangan laki-laki gitu ya. Laki-laki pasti akan lebih kuat ya, karena dia tenaganya juga lebih kuat kan dari perempuan gitu kan. Tapi justru disitulah gitu ya, bagaimana kita bisa meluluhkan kekerasan laki-laki itu dengan kelembutan, kasih sayang, ya, perhatian, ya, dan sebagainya. Ya, jadi khusus untuk saya tekankan khususnya untuk wanita-wanita muslimah gitu kan, dimana saya suka lihat di berseliweran gitu, misalnya video-video di Instagram atau di TikTok atau video apa di mana wanita-wanita jahil itu berkata-kata kasar atau bersikap kasar kepada suaminya, ya, nauzubillah min zalik, ya, itu bukan dari akhlak seorang muslimah gitu, ya, bukan dari akhlak Islam, ya, jauh dari nilai-nilai Islami. Kemudian sikap kasar itu bisa menjauhkan, ya, dari ayat ini, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, ya. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, ya. Jadi kalau di sini sudah apa ya, memang fitrahnya begitu gitu ya. Kalau keras, kasar, orang jauhin, ya. Ya, kita juga gitu kan ya. Kalau ada orang yang keras, kasar, nggak mau kita akan jauh-jauh ya, melipir gitu ya. Kita akan jauhin gitu ya. Karena kita takut kena gitu kan. Ya, kita kayak Rasulullah SAW mengatakan bergaul dengan pandai besi itu bisa kecipratan apinya gitu kan ya. Nah, kita gitu juga kalau ada orang yang keras, yang kasar, biasanya kita akan menjauh gitu. Karena memang itu udah fitrahnya ya. Sini Allah juga mengatakan seperti itu. Walaupun tafadun ghalidhal qalbi dan faddu min haulik. Ya, sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, ya tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Ya. Nah, fadhan itu artinya keras ya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maknanya adalah keras dan kasar dalam berbicara ya. Dalam berbicara, dalam bersikap ya, apalagi ya. Bicara aja kasar orang nggak suka gitu. Ya, meskipun misalnya mohon maaf gitu kan seorang ustadz atau seorang ustazah, tapi cara penyampaiannya itu keras, kasar, ya, apalagi dengan bahasa yang tidak baik, pasti orang nggak suka gitu. Meskipun yang disampaikan adalah kebenaran, gitu kan? Meskipun yang disampaikan itu adalah kebenaran. Ya, kemarin saya bertemu dengan seorang teman, ya, yang sampai mengatakan, kenapa sih gitu kan umat Islam di Indonesia tuh sukanya mencari-cari kesalahan orang, terus keras lah segala macam. Dia seorang muslimah menggunakan jilbab, ya, tapi mungkin ilmunya belum ketemu, belum mendapatkan hidayah. Ya, saya mengatakan, saya lebih senang dengan ajaran Buddha gitu kan, seperti yang kemarin ada artis yang meninggal tuh orangnya baik ya, mengajarkan kebaikan, udahlah gitu kan. Saya kaget gitu kan, ya, berarti kan keimanannya rapuh gitu kan, sampai saya katakan ya mungkin memang semua agama itu mengajarkan kebaikan ya, tapi yang membedakan kita dengan agama yang lain adalah iman gitu ya. Kita iman nggak, iman sama yang mana, itu yang menjadi masalah, dan iman itulah yang menjadi syarat diterimanya amal kan gitu ya. Kita dan itu saya khawatir itu menjadi satu